Malibu, California 2006, pria bernama Bruce menjelaskan masa lalunya yang menimpa adik dan teman-temannya, di mana hanya dia yang masih hidup hingga saat ini. Somehow I thought I could escape the tragedy and greed. Scene menampilkan Bruce sebelumnya adalah manajer dari adiknya Paul, dan setibanya di markas, dia kesal karena Paul tidak mempedulikan pertandingannya. Your mind? You have to compete in 6 hours. Terungkap Paul ingin membuat film dokumenter tentang olahraga ekstrim. Lalu terjadi pertengkaran dengan Bruce dan dia pun mengembalikan kalung dari Paul. Take your fucking boat and sail around the world by your goddamn self. Paul dengan rasa kecewa pergi dari tempat itu dan 3 minggu kemudian terlihat para petugas sedang mencari jasad Paul, di mana pers menyatakan bahwa adiknya tewas menyerang dirinya sendiri. Spreading their usual bullshit about what they thought happened to Paul. Bruce tak mempercayai hal itu, lalu terlihat petugas menemukan papan selancar Paul, dan setelah kejadian tersebut, Jimmy akhirnya memberitahukan rencana Paul yang ingin membuat film dokumenter. Paul was making the skateboard movie so he could launch his new company. Paul mempunyai kerjasama dengan perusahaan papan seluncur yang bertujuan mencari spot ekstrim dalam berseluncur, sehingga nantinya perusahaan itu membuat papan seluncur yang termodifikasi. And into designing a series of those new boards. Jimmy meyakinkan mereka agar melanjutkan film yang diinginkan Paul, di mana mereka terlebih dahulu menjual benda terlarang dan hasil penjualannya akan dipakai untuk keperluan biaya selama perjalanan. Us all out of debt and finish the movie. Terlihat mereka mulai melakukan penjualan dan kelompok itu berhasil mengumpulkan sesuai target. Sementara perusahaan yang bekerja sama dengan Paul membuat papan seluncur yang dimodifikasi. Kelompok itu merayakan keberhasilan mereka, lalu terlihat Bruce mengeluarkan mobil kesayangan Paul, dan mereka pun bertemu dengan pihak perusahaan yang menyiapkan papan seluncur untuk mereka. This marks the dawn of a new era. Perjalanan dalam mencari dan mencoba spot seluncur dimulai, dan beberapa waktu kemudian mereka berkendara memasuki hutan. Lalu Rob mengarahkan agar mereka berselancar di laut. You guys, but I seriously need to get wet right now. Yes. Terlihat kelompok itu berselancar di laut, sementara Jimmy yang bertugas untuk merekam mereka. Dan di malam harinya, kelompok itu bermalam di pantai. Man, I always wanted to bring Paul to this spot. Jimmy merekam cerita Rob yang pertama kali bertemu dengan Paul sewaktu kecil, di mana dia pernah ditolong Paul saat berselancar dan berteman baik hingga dewasa. From there on out, you know, we were just best friends. Keesokan harinya, kelompok itu kembali melanjutkan perjalanan mencari spot seluncur. Lalu mobil melintasi lembah ngarai dan Rob mempunyai ide untuk berseluncur di daerah itu. I got an idea. Pull over. Terlihat Bruce dan Rob berseluncur yang ditarik dengan mobil, di mana Jimmy menyatakan bahwa Paul sangat menginginkan hal ini. Diikuti mereka yang berhasil berseluncur di tempat tersebut. Di malam harinya, mereka bermalam di tempat itu dan terlihat Jimmy kurang menyukai kedekatan Bruce dan Melanie. Lalu masa lalu Bruce terungkap yang pernah menabrak pasangan Meksiko ketika dirinya masih menjadi atlet. All my sponsors immediately canceled all my contracts. Paul membantu Bruce agar keluar dari penjara Meksiko hingga akhirnya Bruce berbalas budi dengan menjadi manajer adiknya yang juga menjadi atlet dunia. Fucking Paul asked me to be his manager. Bruce memacu adiknya terlalu keras demi menjaga kepercayaan sponsor, dan peristiwa yang di awal film pun terjadi, di mana dia merasa bersalah atas kematian adiknya. I feel totally responsible for what's happened to him. Keesokan harinya, mereka berkendara meninggalkan wilayah itu dan mencoba spot lain dengan papan seluncur modifikasi. Lalu terlihat mobil yang melintasi hutan. Jesus, dude, what the fuck are you doing? God damn it, Jimmy! Terungkap Jimmy akan membawa mereka ke spot istimewa, diikuti mobil yang singgah, dikarenakan Jody mabuk perjalanan, lalu mereka pun kembali berkendara. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di spot yang direkomendasikan Jimmy. Namun teman lainnya menganggap spot itu sangat berbahaya. I'm bringing you the fucking hottest skate run in the world.
Di malam harinya, mereka bermalam di tempat itu, di mana Bruce teringat dengan Paul yang ingin berseluncur di spot tersebut, diikuti teman lainnya yang menertawakan kekonyolan Jimmy. Dia pun mendatangi Bruce yang sedang mengamati spot itu dan menegaskan bahwa Paul sangat menginginkan hal ini. Lalu keesokan paginya, terlihat Bruce berseluncur di spot tersebut. Bruce berhasil berseluncur di spot itu, dan ketika menuju arah pulang, Jimmy mengajak mereka ke danau, tempat di mana hilangnya Paul, dan mereka pun sepakat untuk mendatangi danau tersebut. Let's do it. Kelompok itu tiba di danau, lalu mereka mengadakan acara pemakaman Paul, dan di malam harinya, Jimmy menceritakan persahabatannya dengan Paul, yang juga menjadikannya sebagai kameramen. And that's how I got my first. Keesokan paginya, Bruce dan Rob menemukan spot seluncur tersembunyi. Lalu mereka pun menuju ke spot itu yang terlihat sangat bagus untuk berseluncur. Mereka sangat menikmati berseluncur di tempat itu, dan setelah keluar dari terowongan, terlihat mereka terjatuh di lubang. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu masih pingsan yang berada di dasar lubang. Lalu Rob sadarkan diri dan membangunkan teman lainnya. Rob membangunkan kekasihnya Jody dan mereka menyadari kalau Jimmy tidak berada di dasar lubang, diikuti Bruce yang memanggil Jimmy. Waktu menunjukkan pukul 1 malam, dan ketika Rob akan memeriksa tasnya, dia digigit tikus. Lalu Bruce membagikan peralatan yang dapat digunakan di tempat tersebut. Take the flashlight. Take that. Mereka pun bersiap untuk mencari jalan keluar, dan saat berjalan menelusuri tempat itu, Bruce menemukan kabel penerangan yang mengarahkannya ke mesin generator. Oh man, is that no generator? Yeah, it sure is. Kelompok itu berhasil menyalakan lampu dan mereka kembali mencari jalan keluar. Lalu dalam perjalanan, mereka mendapati persimpangan jalur. Shit. Bruce menduga jalan keluar di jalur kanan, lalu mereka pun menelusuri jalur itu dengan menggunakan papan seluncur. Dan setibanya di ujung terowongan, mereka menghirup bau yang sangat busuk. Fuck is that smell? Kemudian Bruce menemukan pintu, namun dia tidak bisa membuka pintu tersebut. Lalu Jody kesal pada Bruce karena mereka kembali ke tempat semula, diikuti Rob yang mengarahkan agar mencoba jalur kiri. We gotta keep moving. It's gonna be dark soon, alright? We're going left. Mereka pun menelusuri jalur kiri, lalu terlihat mereka kembali ke tempat awal. Dan ketika sedang mencari cara untuk keluar, Bruce dan Jody kembali bertengkar, diikuti Rob yang mengarahkan agar mereka beristirahat untuk malam ini. We get some sleep. And we save our strength for tomorrow. Kelompok itu beristirahat di tempat tersebut, di mana Bruce dan Rob yang bertugas untuk berjaga. Lalu keduanya pun tidur, dan beberapa saat kemudian, terlihat seseorang mendatangi Melanie. Sosok itu adalah manusia gua yang menggeprek paksa Melanie. Lalu dia ketakutan ketika dibangunkan Jody, diikuti Bruce yang mempunyai ide keluar dari tempat tersebut. Yeah, I think I came up with an idea to get us out of here. Kemudian mereka menggunakan bensin untuk membakar pintu, dan beberapa saat kemudian mereka berhasil menghancurkan pintu itu. Lalu Bruce mengklaim bahwa jalan keluar sudah dekat. Hey guys, come on down. Drive is getting stronger. Keempatnya masuk ke gua yang ditemukan Bruce. Sementara itu, para petugas sedang mencari keberadaan mereka, di mana terungkap kelompok itu telah menghilang selama sebulan. Been missing again. Salah satu petugas menemukan sesuatu, lalu mereka tiba di gua yang terlihat dihuni oleh seseorang. Namun Melanie tidak mau masuk ke tempat tersebut. Ketika di dalam, ketiganya menemukan jasad Jimmy, di mana Bruce juga menemukan jasad adiknya. Lalu dia pun mengambil kalung Paul, diikuti Jody yang menyadari Melanie diculik oleh manusia gua.
Para petugas menemukan papan selancar mereka, dan ketika mencari keberadaan Melanie, Rob mulai menunjukkan gejala aneh dari gigitan tikus itu. Lalu keduanya mempunyai rencana untuk mengikat Rob. I'm fine. The fucking rat that bit you had rabies, okay? Mereka berhasil mengamankan Rob, lalu mengikat kaki dan tangannya. Sementara di tempat lain, terlihat Melanie terikat di tiang, di mana manusia gua menggeprek paksa Melanie, diikuti dengan kemunculan Bruce. Ketika Bruce menyerang manusia gua itu, serangannya malah membuat Melanie tewas. Lalu dia terkena serangan manusia gua, diikuti Jody yang menyadarinya dan berusaha membangunkan Rob. Saat sedang membuka ikatan Rob, Jody merasakan keberadaan sosok itu, di mana dia akhirnya tertangkap. Lalu terlihat Jody yang terikat di tiang. Manusia gua itu akan menggeprek Jody, namun Rob mencegah hal tersebut. Lalu terjadi pertarungan dengan manusia gua, dan Rob berhasil menewaskannya. Rob yang sekarat akhirnya tewas, diikuti Bruce yang kembali sadarkan diri. Lalu keduanya pun keluar dari tempat tersebut. Scene menampilkan di masa kini, di mana Bruce kembali ke kapal, dan terlihat dia telah menikah dengan Jody, diikuti kapal yang berlayar menuju matahari terbenam.